Halo kawan-kawanku semua, jumpa lagi di channel saya. Channel yang berisi tentang tutorial mengemudi, merawat ringan dan perbaikan ringan tentang mobil dan seputar pengetahuan tentang mobil. Oke, langsung saja pada video kali ini saya akan menjelaskan hal apa yang perlu dipahami ketika belajar mengemudi ya. Nah, bagi pemula tentu yang ada dalam pikirannya adalah pengen cepat bisa dan cepat bisa. Nah, namun hal itu menurut saya hal yang tidak perlu dipaksakan ya, karena kemampuan tiap orang beda-beda. Jadi pengalaman saya mengajar mengemudi secara privat ya, untuk yang umur muda biasanya umur misalnya 20 sampai 25 atau 30, biasanya 4 hari sudah mulai ada berani, mulai lancar ya. Kemudian jika umurnya 45 atau sekitar 40 lah, 40 ke atas, biasanya sekitar 1 minggu dia baru pinter. Maksudnya kan daya tangkapnya untuk umur-umur segitu agak beda yang anak muda ya. Oke, langsung biasanya seperti ini tahap pertama yang saya ajarkan dan saya jelaskan bagaimana sih mengemudi itu, seperti apa sebaiknya belajar mengemudi. Nah, yang pertama saya ajarkan biasanya di lapangan ya. Untuk di lapangan itu biasanya teori yang saya ajarkan tentang menghidupkan mesin dulu ya. Menghidupkan mesin itu seperti ini. Jadi ini starter ini ya, sebentar aja. Nah, ini jangan lama-lama ya, ini nanti akan balik ya, diputar ke sini akan balik sendiri. Nah, balik lagi ya, sebentar aja. Nah, jangan lama-lama, nanti bagian starter akan lebih cepat haus walaupun tidak begitu terasa. Maksudnya karbon berasnya akan lebih berputar lebih lama. Nah, misalnya kalau di starter sebentar-sebentar paling bisa kepakai 1000 kali ya. Kalau starternya panjang mungkin cuma 900 kali starter, ibaratnya seperti itu. Nah, kemudian yang hari pertama biasanya saya terapkan seperti ini. Yang pertama memutar setir ya, memutar setir selalu saya ajarkan seperti ini. Ketika mutar ke kanan, tangan kiri yang mendorong sampai sini, disusul tangan kanan. Nah, ini biar kalau di gang sempit ini sangat penting ya. Kalau di jalan raya biasanya mutarnya cuma sedikit. Kalau di gang sempit biasanya harus banyak. Misalnya saya mau ke sana, misal belok ke sana ya, seperti ini. Saya mau maju biasanya harus banyak ya, harus seperti ini, cepat seperti ini ya. Nah, kalau saya agak telat, mobilnya sampai situ dulu. Itu pemahaman. Namun untuk pemula biasanya agak angel, agak susah menerapkan teori ini. Nah, jadi saya tidak memaksa, selalu tidak memaksa. Teorinya mas, teorinya seperti ini mas mutarnya. Nah, bahkan bisa dengan tangan satu seperti ini, yang kanan membantu. Ketika belok kiri, yang kanan yang dorong, bukan yang kiri gini ya, akan ribet. Kalau kanan seperti ini, seret, bantu tangan kiri. Nah, seperti itu. Saya tidak selalu memaksa. Boleh mas, boleh dilakukan dengan cara sampean, seenaknya sampean. Tapi nanti ketika sudah agak bisa, cara yang benar, yang enak itu seperti ini. Nah, kalau saya paksa seperti ini semua teori ya, seperti bakunya, tentunya pemula akan bingung ya. Jadi akan kepikiran terus harus seperti ini itu, nanti terlalu bingung. Nah, saya tidak memaksa. Kemudian ketika sudah ini setir ya, yang kedua persneling selalu saya ajarkan
pertama melihat nggak apa-apa. Maaf, ini ada botol. Gigi 1 harus mentok ya. Gigi 2 enaknya di sini dulu, dibiasakan balik dulu, jadi masuknya lebih halus. Kalau langsung mundur gini, ada beberapa mobil yang kurang klop ya, maksudnya kalau langsung mundur gini kadang ada krek sedikit, ini kurang nyaman ya. Kalau dinetralkan dulu enak. Nah, ini 1 2, nah ini ketiga, dorong dikit dan maju lurus. Ini nggak bakal keliru kalau dipegang terus gini. Biasanya masuk gigi 1 atau gigi 5. Ini untuk gigi 3, gigi 4 langsung mundur, gigi 5 harus mentok sini. Nah, untuk gigi 6 maksudnya maaf ya, gigi mundur ini ke sini. Nah, biasanya kalau susah dimasukkan koplingnya, diinjak ulang atau dimasukkan gigi 4 dulu baru mundur. Ada beberapa mobil yang gigi mundurnya agak alot. Nah, untuk belajar persneling ini saya terapkan seperti ini. Oke, pertama melihat, kemudian yang selanjutnya kita pandangan kita ke depan, dan ini kita sambil oper gigi 1, tapi jangan melihat. Nah, nanti ini akan pinter ngoper. Kebanyakan yang pemula mengabaikan belajar ini ya. Terus ketika disuruh, Mas oper gigi 2, langsung gini, dari gigi 1 langsung wah kenceng banget gini. Waduh, ini ya gimana ya, maksudnya ya berefek ke transmisi ini yang membuat belajar kurang awet dan mengganggu ini. Biasanya kalau kenceng ininya ikut belok. Nah, ada dua akibat ketika kita tidak hafal gigi persneling ini. Setelah persneling ya, saya lanjutkan. Setelah persneling di sini belajar gas rem ya. Untuk gas rem seperti ini. Jadi ketika menginjak rem ya, kita lurus dulu, kita lurus dan tumit tetap ya, tetap, dan pindahnya ke sini. Nah, gini. Miring dan paling ujung ini yang diinjak ya. Jadi nanti lebih halus. Naiknya gasnya lebih halus. Beda kalau teman-teman semua pindahnya ke sini. Nah, gini. Pasti kegedean itu 99% saya terapkan ke yang belajar dari saya itu pasti seperti itu. Jadi tekniknya yang benar seperti ini. Rem ya, injak rem, gas. Nah, kemudian di sini harus cepat. Harus langsung angkat ya. Rem langsung Nah, cepat, berlatih kecepatan. Karena di sini berfungsi ketika kita ditanjakan, ini sangat penting. Untuk teori kecepatan gas tersebut nanti akan sangat bermanfaat ketika kita berada di jalan turunan seperti ini. Nah, ini misalnya kita nanjak atau mundur naik, ini sangat penting. Jadi ini harus cepat ya. Saya masukkan gigi mundur, jalannya turun ya. Itu jalannya turun ke bawah. Nah, harus rem dilepas dan langsung pindah gas ya, dan kopling nyusul. Nah, di situ perlu kecepatan dari pindah rem ke gas, langsung lepas ngeng, itu langsung. Kalau lama nanti akan gelontornya mobil ini akan terlalu jauh. Nah, seperti ini saya contohkan ya. Ini langsung saya lepas remnya dan pindah gas. Nah, langsung mundur ya. Namun kalau belum cepat pindah gasnya, kalau masih lama pindah ke gasnya, nanti akan seperti ini. Rem dilepas ya, pindah ke gas nggak naik-naik. Nah, jauh banget baru bisa mundur. Nah, di situ makanya saya menerapkan latihan
ini ya, pindah dari rem ke gas secara cepat. Itu nanti ketika ditanjakan. Nah, kalau ada yang berpendapat seperti ini, Mas, ditanjakan kan bisa pakai rem tangan, jadi nggak mundur mobilnya. Oke, bisa dilakukan teknik seperti itu. Namun kalau teman-teman macet di tanjakan, lampu merah pas belok, apa iya mau narik rem tangan terus? Mau gini kan bingung ya. Yang diperlukan kecepatan kaki tadi. Nah, ini sudah untuk latihan pertama. Biasanya saya terapkan itu dulu, namun diselingi muter-muter teman-teman ya. Jadi sambil muter lapangan sekali, terus istirahat dulu, ngapalin persneleng dan gas. Karena kalau terlalu lama muternya nanti akan terlalu capek. Nah, untuk penjelasan perasaan mengemudi pertama, mental kita pertama akan saya jelaskan pada video yang berikutnya. Maksud saya seperti ini, mengemudi pertama itu nanti akan bingung, gugup. Nah, ini termasuk perlu teman-teman pahami, namun akan jelaskan saya pada video yang berikutnya, karena video ini sudah lumayan lama ya, sudah 10 menit. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.